Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, salah satu indikator untuk mengukur kemajuan suatu negara dapat dilihat melalui kualitas pendidikan formalnya. Hal ini karena pendidikan dapat mencerminkan tingkah laku, sikap, dan sifat masyarakatnya melalui penerapan ilmu pada kehidupan sehari-hari. Dilansir dari kompas.id, meskipun saat ini pendidikan Indonesia mengalami banyak kemajuan, namun upayanya masih belum maksimal. Hal ini terkendala masalah-masalah seperti kurangnya kesejahteraan tenaga pengajar, minimnya akses terhadap pendidikan, hingga rendahnya tingkat pengetahuan dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kita akan mencari tahu bagaimana pendapat dari para anak muda terkait permasalahan pendidikan di Indonesia. Dan pemirsa, sudah hadir di tengah-tengah kita anak-anak muda dari SMA Negeri 1 Setu Kabupaten Bekasi yang merupakan bagian penentu dari masa depan negara Indonesia. Bersama saya, Asti Mohtar, dalam program Muda Bersuara untuk Masa Depan Bangsa. Oke, sebelum kita diskusi, Asti ingin tanya-tanya dulu kepada teman-teman. Tapi sebelumnya ingin tahu ini ada siapa aja sih di sebelah Asti. Silahkan memperkenalkan diri dulu ya. Yuk, di sebelah Asti ada siapa? Silahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anandita Cherinisa. Saya biasa dipanggil Anin, dan saya dari kelas 11 MIPA 3 jurusan IPA. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Graviala Meisha, biasanya dipanggil Meisha atau juga Mei. Aku juga dari kelas yang sama bareng Anin, aku kelas 11 MIPA 3. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hafiz Nafa Majid. Saya biasa dipanggil Hafiz dan saya sama kelasnya seperti mereka di 11 MIPA 3 juga. Baiklah rekan-rekan muda, sebelum kita mulai diskusi hari ini, Asti akan mengajak teman-teman semua terlebih dahulu untuk menyaksikan sebuah video informasi berikut ini. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu menuju masa depan yang lebih baik. Meskipun telah ada kemajuan yang signifikan, tantangan masih menghadang di sepanjang jalan. Salah satu tantangan utama adalah aksesibilitas pendidikan yang merata di seluruh wilayah. Di daerah terpencil, anak-anak seringkali kesulitan untuk mengakses sekolah karena jarak yang jauh dan infrastruktur yang kurang memadai. Hal ini menyebabkan kesenjangan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan. Selain itu, kualitas pendidikan juga menjadi isu yang mendesak. Kurangnya fasilitas dan kurikulum yang belum sesuai dengan kebutuhan zaman menjadi penghambat utama dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan global. Tidak hanya itu, kesenjangan sosial dan ekonomi juga memperburuk kondisi pendidikan. Anak-anak dari keluarga miskin seringkali tidak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas, seperti teman-teman mereka dari latar belakang ekonomi yang lebih baik. Lantas, bagaimana pandangan Gen Z terkait pendidikan di Indonesia? Oke, nah teman-teman tadi itu sudah menyaksikan sebuah tayangan, dilihat bagaimana kondisi dan permasalahan pendidikan di Indonesia. Nah, saya ingin tahu nih rencananya kalau misalnya kalian setelah lulus SMA ini mau kemana atau ada rencana apa? Anin, silakan. Oke, kalau aku setelah lulus dari SMA ini, plan pertama aku itu aku pengen nyoba untuk masuk kedinasan. Kedinasan yang aku mau itu ada STAN. Oke, baik. Dan plan kedua aku itu aku mau sambil cari-cari beasiswa-beasiswa yang disediakan oleh negara gitu. Dan itu sudah dimulai dari sekarang? Oh jelas. Oke. Udah dari dulu malah. Dari tahunya. Cakep banget nih anak muda yang kayak gini ya. Punya inisiatif yang tinggi. Oke, terima kasih Anin. Selanjutnya kalau Meisha gimana rencananya? Sekarang kan kelas 11 ya. Iya, masih ada tahun lagi nih untuk planning ke depan. Oh, kalau aku sih ada 2 plan sih rencananya.
Plan pertamanya, plan A, aku kira-kira bakal lanjut ke Unhan, Universitas Pertahanan, untuk ngambil jurusan kedokteran militer. Tapi kalau misalkan memang belum rezeki di situ, mungkin aku akan ke Jerman dan ambil di Heidelberg, Universitas Heidelberg di sana untuk ambil kedokteran juga sama. Mantap, jadi udah tahu ya, udah dibidik gitu ya, universitas mana yang diinginkan oleh Meisha. Kalau Hafiz gimana, Hafiz mau kemana nih? Kalau plan aku juga pengen masuk perguruan tinggi negeri, terutama aku pengen masuk ke Institut Pertanian Bogor dan juga Universitas Indonesia. Nah, dari jawaban kalian tadi, kalian menjawabnya dengan sangat lugas, sangat tegas, tahu banget nih mau dibawa kemana gitu kan. Untuk bisa kalian menjawab seperti itu dan memiliki keinginan seperti itu, biasanya kalian sharing kepada siapa sih? Atau diskusi dengan siapa? Minta pendapat ke siapa? Ke teman kah? Ke orang tua kah? Ke guru? Atau gimana? Hafiz? Oke, kalau aku biasanya sharing tentang aku gimana ke depannya, itu biasanya aku lebih ke orang tua sih. Karena kan kita ke depannya bakal lebih sering dengan orang tua kan. Nah, di situ kita diskusi nih kayak gimana baiknya ke depannya, kayak Hafiz cocoknya di mana, cocoknya di sini, itu diskusi dengan orang tua dan keluarga juga. Teman curhat aku pastinya mama, lebih sering, atau juga guru-guru di sekolah. Guru-guru di sekolah? Iya. Oke, biasanya kamu ke siapa? Ada guru favorit atau guru? Kalau untuk saat ini sih masih ke Wala sendiri biasanya. Dari aku kelas 10 udah tanya-tanya, menurut ibu kira-kira aku cocoknya di mana ibu? Gitu, soalnya aku galau. Siapa? Kalau aku pastinya dari keluarga dulu ya, karena keluarga yang tahu aku dari kecil kayak gimana. Sama dong kayak Hafiz ya, keluarganya temenan ya, aku tahu sih kan. Tetangga. Kebetulan beda 2 blok. Oh iya. Jadi mama kita saling kenal. Udah satu kelas gitu ya. Atau ibunya temenan. Seru amat ya hidup ini. lanjut. Terus kebetulan Kak, di sekolah ini tuh kita BK itu punya program. Jadi buat anak-anak yang masih bingung untuk ke depannya, itu bisa tanya ke BK informasi, bisa tanya ke guru, Bu kita mending masuk mana ya, menurut ibu kemana gitu. Jadi kita bisa dengan leluasa cerita, nanti beliau akan mendengarkan, akan memberi nasihat, oh Anin kayak kamu kesini aja, kamu lebih baik kesini gitu. Oke. Nah ini kan kalau dari jawaban Hafiz, Meisha, dan Anin rata-rata inginnya lanjut langsung kuliah ya. Nah menurut kalian seberapa penting sih memiliki pendidikan yang tinggi bagi kalian pribadi dan apa alasannya? Meisha dulu, silakan. Menurut aku sih sangat amat penting ya punya pendidikan lanjutan itu. Karena menurut pendapat aku pribadi, kita tuh sebagai manusia sebenarnya dari kecil sampai nanti menutup mata itu adalah proses dari belajar, proses dari pendidikan gitu. Dan kenapa jadi penting? Ya karena pendidikan itu akan menciptakan kehidupan yang jauh lebih baik, akan membuat kita menjadi karakter yang lebih baik lagi, ilmu kita juga semakin luas. Dan mungkin dari situ akan terciptalah kehidupan yang nantinya di generasi-generasi berikutnya pastinya lebih maju lagi. Oke, jadi menurut Meisha bahwa sebuah pendidikan itu adalah sesuatu yang sangat penting dan memang akan kita raih terus selagi kita masih ada di dunia ini, begitu ya. Betul. Dan tentunya pendidikan juga penting untuk menciptakan generasi-generasi penerus yang unggul. Begitu? Betul. Oke. Nah, kita masih lanjut lagi obrolannya, tapi kita hold dulu sebentar karena obrolannya makin seru lagi. Tetap di Muda Bersuara Untuk masa depan bangsa.